Kedatangan kami ini mengganggu Anda. Iya, karena kami ingin meluruskan sesuatu yang sesat. Iya. Oh, jadi Anda membisikkan keserakahan kepada mereka. Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini tim Syiar Dalam Gelap melakukan penelusuran di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Banyaknya makam-makam tua yang berada di kecamatan ini membuat kami penasaran. Siapakah mereka dan dari mana mereka berasal? Mediumisasi pun dilakukan. Berbagai makhluk berdatangan dan berkomunikasi dengan kami. Namun, ada satu makhluk yang menarik perhatian kami. Terbongkarnya kepalsuan mereka membuat kami yakin bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk membuat umat Islam tersesat. Seperti apa kejadian selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Seperti Anda tidak suka dengan kedatangan kami. Kenapa seperti itu? Bismillah. Bismillah. Jadi begini, apakah kalian sudah membawa sajennya? Sajen apa? Kenapa kalian tertawa? Kalian ingin melakukan ritual-ritual, bukan? Salah. Kita nggak mau Untuk apa kalian malam-malam kesini kalau bukan untuk ritual? Alangkah baiknya jika persyaratan itu ada semua di sini. Oke. Jadi kita enak. Atau ada apa yang Anda sudah lakukan terhadap Nawangmu? Lalu bagaimana rencana kita untuk liputan di Argopuro? Apakah Anda bersedia hadir? Nanti tinggal sampaikan saja kepada rakyatnya Dharma untuk mengundangku kembali ke tanah Jawa. Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Insya Allah pada malam hari ini kami tim Syiar Dalam Gelap akan mengadakan kegiatan liputan untuk mengangkat adanya makam-makam yang bertebaran di wilayah Rumpin ini. Sebenarnya ada kejadian apa di masa silam sehingga begitu banyak makam yang ada di daerah Rumpin ini. Dan mudah-mudahan liputan pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam mensikapi sebuah makam. Sahabat Syiar, ide daripada liputan kita di wilayah Rumpin memang tidak lepas dari kegiatan saya secara pribadi ketika masih tergabung dalam salah satu program TV nasional. Kami pernah mengungkap dan mengadakan kegiatan di makam Ki Buyut Soraya. Namun setelah kami cari lokasi makam tersebut, terutama bekas kami mengadakan liputan, ternyata sisa-sisa dari makam tersebut tidak ada. Ini yang membuat diri kami sedikit terasa aneh. Padahal lokasi itu dahulunya bertebaran makam-makam yang ada. Baiklah, Di, ente sebagai tim yang survei ke lokasi makam, sebenarnya betul-betul gak ada sisa-sisa batu-batuan ataupun sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan sebuah makam.
Nggak ada Pak Ustadz. Kalau yang sesuai dengan dulu ya, kalau TV itu memang pulaunya ada bentuknya. Terus secara geografis ada lah. Ada semua ya? Cuman untuk makamnya sendiri nggak ada. Itu udah sampai ke dalam-dalam sama Bang Hendra. Oh, nggak ada ya? Tapi memang ketika kita mencari lokasi makam Ki Buyut Soraya itu ada satu makam yang namanya hampir sama ya? Ah, itu juga Pak Ustadz. Jadi setelah nggak ada, kita coba keliling gitu Pak Ustadz. Siapa tahu dari warga, kan ada informasi juga. Kita coba ke makam-makam yang memang katanya keramat gitu. Dan memang ada kesamaan gitu. Ada kesamaan ya? Kemiripan nama ya? Kemiripan nama. Cuman kalau dari tekstur lokasi nggak sama dengan waktu dulu. Waktu liputan dulu ya? Iya. Itu makam siapa itu yang hampir sama itu? Ki Buyut Soraya. Ki Soraya ya? Aki Soraya. Aki Kalau nggak Soraya. salah makam Aki Soraya. Aki Soraya ya? Dan disinyalir memang masih ada keturunan-keturunan dari Aki Arya ya? Arya namanya betul. Arya bukan Soraya. Arya. Ini juga sama-sama Arya ya. sama ada Aryanya. Itu juga menarik sahabat-sahabatku. Karena memang apa ya? Kalau kita berbicara sejarah masa silam, wilayah Rumpin, Jasinga itu nggak lepas dari pengaruh dari Kesultanan Banten. Betul. Apalagi sejak VOC menancapkan kekuatannya di wilayah Banten ya. Betul. Banyak sekali pendakwah-pendakwah ataupun anggota dari Kesultanan ya, yang mereka meninggalkan Kesultanan, meninggalkan Banten karena adanya campur tangan VOC. Nah, ini sangat menarik. Kita ingin coba menelusuri komunikasi kepada makhluk-makhluk yang ada nanti ya. Dan mudah-mudahan bukan jin kebon yang masuk nih. Karena waktu program Anelik sempat lihat tuh Pak Ustadz, untuk program yang dulu itu memang nggak ada informasi. Nggak ada informasi sama sekali. Betul. Dan itu memang lokasi liputan Anen dulu itu sangat bersejarah karena itu liputan pertama itu di program TV itu. Oh, begini. Cikal bakalnya itu. Iya. Itu cikal bakal jadi makanya berkesan benar. Karena kalau kita lihat ya segala-galanya masih apa ya, masih jauh benar ya. Masih galak Pak. Masih galak ya. Nah, rencananya apa nih? Kita akan apa liputannya seperti apa sih modelnya? Kalau yang menarik Pak, setelah tadi saya Ani sama Bang Hendra gitu sama Korwil Depok juga keliling gitu Pak ya. Ternyata banyak makam-makam yang seperti penyebar agama Islam gitu. Oh, rata-rata ya ceritanya mereka semua penyebar agama Islam. Nah, itu yang menarik. Kenapa banyak makam penyebar agama Islam di sini gitu Pak? Dan juga tempatnya ya walaupun agak, kalau dibilang sih nggak berjauhan pertanyaan tetangga desa gitu. Nah, itu ibaratnya ngumpul lah ibaratnya gitu. Mungkin zaman dulu seperti apa kita nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Mungkin ini itu memang menarik juga ya. Jadi seolah-olah dulu Rumpin ini menjadi pusat penyebaran Islam ya. Nah, karena banyaknya tokoh-tokoh Islam penyebar agama Islam di tempat ini. betul. Dan ini juga mudah-mudahan menjadikan wilayah Rumpin ini sebagai satu wilayah santri sebenarnya. Kalau dilihat dari sejarah banyaknya tokoh-tokoh pendakwah Islam, ulama-ulama yang hidup di wilayah Rumpin ini mudah-mudahan membawa masyarakat Rumpin terkenal kota santrinya. Tadi sih waktu jalan keliling gitu, alhamdulillah banyak pondok pesantren. Pondok pesantren. Iya. Wah, ini luar biasa. Apalagi tadi juga sempat saya silaturahmi ke salah satu masjid tertua juga di wilayah Rumpin ini. Ya, dan mudah-mudahan masyarakat sekarang juga bisa menjaga kultur keislaman di wilayah Rumpin ini. Amin. Sehingga apa? Sehingga tancapan-tancapan dari ulama zaman dulu ingin menjadikan wilayah ini sebagai wilayah muslim benar-benar terjaga. Iya, betul. Ya, makanya harus benar-benar masyarakat Rumpin ini menjaga ketauhidannya, syariat Islamnya, dan yang nggak kalah penting adalah wawasan keislaman. Betul. Nah, itu. Agar apa? Agar ini menjadi warisan kita juga kepada anak cucu. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah. Baiklah sahabat-sahabatku, tak lupa juga saya secara pribadi dan juga tim Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Depok yang telah memprakarsai liputan di tempat ini. Dari perizinan, dari segala hal. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang dikeluarkan dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Kayaknya sih udah langsung kita mulai ya. Udah gerah, Bosan? Banyak Udah gerah. gerah. Itu menandakan sudah banyaknya energi di tempat ini. Belum mandi kayaknya. Belum mandi. Iya, dia belum mandi. Kalau aneh sih insya Allah udah mandi tadi pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, aneh sih jujur aja Ndra, udah mandi aneh. Pagi. Sama berarti. Bila sahabat Syiar, kita akan lanjutkan dengan prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan ada komunikasi yang mampu kita bangun untuk sedikit banyaknya mengungkap tentang kejadian-kejadian masa lalu di wilayah Rumpin ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di
Syiar dalam gelap. Atma. Nama panjang ente Atma apa? Atma Surya Dharma. Atma Surya Dharma. ADMA. Oh, ADMA nama ente. Panggilannya ADMA ya? Adma. Adma. Atma. Adema. Ada kol-kolahnya itu. Adema. Iya. Adema, begitu? Enggak, Pak. Enggak ya? Atma biasa doang ya? Oh. Terus yang namain siapa Atma? Yang namain siapa itu? Wah. Belum jawab ya, namain siapa dulu, dia langsung kesurupan. Orang dimasukin. Orang dimasukin. Seru kayaknya jadi. Alhamdulillah. Oke, Bi, lawan Bi. Awannya kan masukin doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan? Sepertinya Anda masuk dengan keadaan emosi. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Anda makhluk berasal dari tempat ini. Bisa Anda bicara bahasa manusia? Bahasa yang saya ngerti. Kalau haung-haung saya nggak ngerti. Oke, kita ngobrol aja. Sepertinya Anda tidak suka dengan kedatangan kami. Kenapa seperti itu? Kami datang baik-baik ke tempat ini. Benar nggak Anda dari tempat ini? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ard. Wa la bis-sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Kenapa Anda tiba-tiba menyerang saya? Nah, gitu dong dari tadi. Kita mau mencari informasi terkait makam-makam yang ada di tempat ini. Gimana? Anda bisa nggak memberikan informasi itu? Nah, berarti betul saya berhadapan dengan makhluk yang tepat. Insya Allah kita akan bubar nanti kalau sudah mendapatkan informasi yang jelas. Kalau Anda sendiri di mana tempat tinggalnya? Boleh saya tahu? Katanya ini rumah Anda. Udah, tenangkan diri Anda. Kita ngobrol aja baik-baik. Tapi Anda tahu banyak makam-makam zaman dulu di tempat ini. Tahu Pak ya? Masya Allah. Anda tahu nggak siapa aja itu? Nggak tahu ya siapa aja itu ya? Banyak pokoknya ya. Pada saat mereka hidup, Anda ada di situ nggak? Menyaksikan mereka hidup, beraktivitas di tempat ini. Buat apa kalian tahu? Ya, sejarah itu untuk pelajaran kami, untuk generasi. Tidak ada sejarah. Justru kedatangan mereka ke sini. Pulang. Iya, nanti kita bubar, kita pulang.
diajak-ajak Imai. Enggak ada yang ngacak-ngacak. Kamu datang sini baik-baik, lihat aja coba. Kita tertib kok di sini. Tapi Anda sendiri menyaksikan mereka hidup di tempat ini. Bukan urusan saya. Bukan urusan Anda. Apa mereka penyebar agama Islam? Atau prajurit-prajurit suatu kerajaan? Gimana? Datang mereka itu datang. Ulah di dia. Datang gak itu. Di mana itu? Imai. Tadi saya udah muter-muter. Imai diajak-ajak. Sama siapa? Yang jelas bukan kami yang ngajak-ngajak. Bangsa sia. Emang Anda bertempat tinggal di mana? Jangan-jangan orang nggak tahu tempat tinggal Anda di situ. Ini kan bumi Allah juga. Alam manusia juga. Luar. Gimana? Udah, nggak usah tempur-tempur lagi. Kita ngobrol aja. Kalau Anda sendiri punya nama atau julukan? Siapa orang-orang memanggil Anda? Naon. Ya, biar ngobrolnya enak aja. Bubar. Iya, nanti akan bubar. Tapi Anda di sini udah lama ya? Banyak sebangsa Anda di sini? Coba. Termasuk ada di makam-makam keramat itu ada juga? Atau Anda salah satu dari makhluk dari makam keramat? Malah ketawa. Gimana, Di? Biasa, Pak Ustadz. Kenapa itu? Kelihatannya seru bener ini. Katanya rumahnya diacak-acak, padahal kita nggak ngacak-ngacak. Oh iya, kita nggak ada niat seperti itu kok. Anda Muslim atau bukan Muslim? Daerah ini tempat pensiar agama ini. Anda makhluk yang sudah memeluk ajaran Islam? Belum? Terus tempat tinggal Anda di mana? Anda menunjukkan ini rumah siapa? Rumah dia. Rumah Aing. Iya, rumah Aing. Tepatnya di mana sih rumah Anda ini? Oh, Imai. Oh, di Tangkal Awi. Lain. Belah situ. Belah di itu nah, Sungai Cisadane. Hah? Aing geus tentram di dinya. Oh, bagus itu. Tapi apa yang membuat Anda tentram hidup di sana? Dua jelema anu wani ganggu. Oh, nggak ada manusia yang Berani kan? Terus kedatangan kami ini mengganggu Anda? Iya. Karena kami ingin meluruskan sesuatu yang sesat. Iya. Oh, Anda takut masyarakat di sini kembali ke dalam ajaran Islam secara murni begitu? Anda khawatir? Iya. Mereka kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Iya. Terus ada peran Anda nggak sih terhadap manusia? Sehingga mereka semua jauh dari agamanya. Ada peran Anda? Lah, ditanya diem. Gimana kita mau pulang? Bangsa yang dia ini salahkan. Lu siapa yang nyalain? Bukan. Kita coba nanya. Gak nyalain. Karena tugas setan memang menggoda manusia. Apalagi umat Islam, orang yang beriman. Tugas setan. Betul nggak, Tan? Itu tugas Anda ya? Ya, ketawa bukan jawab. Hah? Tapi mereka yang zaman dulu hidup di tempat ini betul berasal dari Banten atau ada dari
daerah lain? Banyak. Banyak. Rata-rata mereka berasal dari Banten. Siapa itu? Siapa itu? Korun bukan? Iya. Semua dari Banten. Termasuk juga ada makam di sini. Aki Arya dari Banten juga. Apakah Anda tinggal di wilayah pemakaman itu? Hah? Harus dipindahkan. Udah dipindahin. Udah dipindahin. Kok Anda senang dipindahin? Ini siapa yang datang ini, Anda kenal nggak? Juga mau? Aing mau. Coba tanya siapa dan apa maksudnya tiba-tiba masuk. Anda tinggal di sini sama siapa? Anda berkeluarga juga? Loba. Anda termasuk pemimpin mereka? Bukan. Jadi ada pemimpin selain Anda ya? Oh, seperti itu. Tapi betul Anda suka menggoda, membisikkan manusia agar jauh dari Allah. Manusia perusak. Oh, Anda merusak mereka. Biasanya cara-cara seperti apa sih yang Anda lakukan dalam merusak mereka itu umat Islam? Hah? Serakah. Apa? Serakah. Oh, jadi Anda membisikkan keserakahan kepada mereka. Manusia itu sendiri mencari keserakahan. Oh. Jadi Anda sendiri menggoda mereka dari pintu-pintu keserakahan. Sehingga terjadi adu domba, pergesekan, permusuhan. Betul? Apa yang Anda cari? Yang saya cari informasi, cuman itu doang. Tentang makam. Ya, makam itu kita pengen tahu sedikit. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tapi wujudnya itu ada, batu nisannya. Datang ke sana. Oh, datang ke sana. Terus baru Anda ingin memberikan informasi. Ya. Oh, seperti. Tapi saya nggak tertarik dengan apa tentang hal itu. Saya tertarik dengan tipu daya Anda ini terhadap umat Islam ini. Tabrakan guys. Hah? Aman. Iya. Selain Anda, ada juga nggak makhluk lain yang juga sama seperti Anda tuh, bisik-bisikin umat Islam? Banyak. Bangsa Anda pun banyak. Dan apa yang Anda lakukan sih agar manusia itu tergelincir semua? Jangan selalu menyalahkan bangsa saya. Nggak menyalahkan. Bongkar makam. Kenapa makam mesti dibongkar? Buktikan. Apa yang mesti dibuktikan? Buktikan. Nggak perlu. Nggak perlu dibongkar itu. Yang saya pengen tahu tuh, bagaimana sih cara Anda menyesatkan umat Islam itu? Nah, sekarang begini, saya pengen tanya, ada nggak umat Islam yang minta kepada makam keramat di sini? Banyak. Kenapa saya yang disalahkan? Loh, siapa yang nyalahin? Saya cuma nanya. Nanya itu bukan nyalahin. Jangan-jangan apa Anda ini ngebohong ini? Masa ada umat Islam mintanya ke kuburan? Banyak. Kalau memang banyak, apa yang mereka minta di kuburan itu? Buktikan. Bongkar. Buktikan. Kok dibongkar? Itu kan makam udah ratusan tahun. Bongkar. Ya jelas jasadnya udah nggak ada. Apakah bangsa saya mengasuh dia? Oh, seperti itu. Tapi memang betul ada umat Islam yang minta ke kuburan. Banyak. Banyak. Mereka minta apa aja sih ke makam tuh? Anda nggak tahu? Bangsa manusia. Padahal itu kan dilarang dalam ajaran Islam, itu minta ke kuburan. Lemah. Anda kenapa nggak ngasih tahu tuh, jangan suka minta ke kuburan gitu? Tapi Anda setan deh.
Lupa saya. Iya, Tan. Dan Anda sendiri senang nggak kalau ada manusia yang minta ke kuburan? Senang nggak? Jawab aja, jangan pakai ketawa. Ketawanya serem. Takut saya jadinya. Hah? Itu ada campur tangan Anda nggak sih? Manusia itu sendiri Kenapa manusia itu? lemah. Lemah. Maksud lemah itu mudah dibujuk, mudah ditipu gitu. Ya, tanpa kami hasut pun mereka sudah berpikiran yang jelek. Jadi kadang tanpa Anda bisikan, tanpa Anda goda, manusianya juga memang udah jelek seperti itu. Karena terlalu rakus terhadap kehidupan dunia. Datang ke tempat saya. Ya, nanti kapan-kapan lah kita datang. Tapi ada juga nggak yang suka minta kesaktian? Banyak. Oh, kesaktian seperti apa sih yang suka diminta? Kebal senjata tajam? Tidak hanya itu. Banyak. Terus Anda mengabulkan itu? Kekayaan pun mereka cari. Kekayaan, Masya Allah. Anda senang nggak sih kalau banyak umat Islam yang minta-minta seperti itu? Anda senang? Jawab. Jangan ketawa. Tanpa kami hasut, mereka pun sudah datang. Iya. Dan ketika mereka datang, Anda senang nggak itu? Senang Anda ya? Kadang ketika mereka datang, ada yang mereka bawa nggak? Ya, Apa itu? itu yang kami tunggu. Apa itu contohnya? Banyak. Kayak semacam dupa-dupaan, menyan, atau sajen. Iya. Anda senang itu? Ya. Makan gratis Anda ya? Itu Anda makan apa Anda apain sih? Manusia. Bangsa kalian memang lemah. Iya. Jadi ingat nih umat Islam semua, saudara-saudaraku, ketika Anda menyalahgunakan syariat Islam, ya, jadi berziarah itu merupakan syariat Islam yang disunnahkan. Tapi ketika digelincirkan minta kepada makam, nih yang senang nih dia. Apa yang kalian ucap belum tentu. Apa tuh? Belum tentu apa? Hati kalian kotor. Nah, kita harus waspada ketika kita berziarah, hati-hati dengan niat dan tujuan. Jangan sampai kita berziarah malah minta ke makam, bukannya mendoakan malah kita minta. Seharusnya berziarah itu untuk mengingat kematian, bukan malah mengingat kehidupan. Betul nggak, Tan? Hanya dunia yang bisa lemahkan manusia. Oh, jadi tipu dayanya itu melalui dunia. Jadi orang kaya, apa orang datang suki. kemari? Oke. Kalau bukan urusan dunia. Seperti itu ya. Oke lah, saya rasa informasi sudah cukup. Bongkar. Apanya bukan? Buktikan. Apa yang perlu dibuktikan? Kita mah nggak perlu membuktikan sebuah makam. Yang kita cari itu informasi seperti tadi. Agar jangan bangsa kami yang selalu disalahkan. Jadi salahkan? Saya tidak suka. Oh, Anda tidak suka kalau disalahkan. Padahal Anda sendiri yang menggoda ya. Anda sendiri yang memperbanyak pengikut agar mereka tersesat semua. Saya tidak mengajak. Oh, tidak mengajak. Mereka sendiri yang mendatangi kami. Jadi Anda hanya menawarkan aja ya. Iya. Udah kayak calo ente nih. Nawarin. Oke lah, Tan, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Yang jelas kedatangan kami ke tempat ini bukan untuk memberikan kekacauan. Kita hanya butuh informasi. Cepat pergi.
Hah? Cepat pergi. Cepat pergi. Insya Allah kita akan pergi setelah acara ini selesai. Anda nggak usah khawatir. Iya. Kalau sudah selesai kita akan pulang. Tidak hanya bangsa saya yang menutupi, bangsa Anda pun. Oh. Tentang sejarah di tempat ini. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Anda tutup juga nggak apa-apa. Karena kita mencoba bukan untuk mencari pembenaran sebuah sejarah. Kita hanya mencoba untuk mencari hikmah dari komunikasi dengan makhluk sebangsa Anda ini. Dan saya rasa informasinya udah bagus benar ini. Anda sudah membuka jati diri Anda. Dan mudah-mudahan saudara muslim saya pun tersadar akan adanya peran Anda itu dalam sebuah kesesatan. Tidak akan. Tidak akan apa? Mereka tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Oke lah, mudah-mudahan. Ucapan. Oh seperti itu. Anda sepertinya makhluk yang kuat ini. Iya. Ngepal tangan mulu deh tadi. Anda wujudnya apa sih? Wah, gagah sekali Anda ini. Pantesan orang-orang pada takut. Jangan mengusik saya. Enggak. Oke. Saya nggak akan mengusik. Nggak akan. Saya acak-acak kampung ini. Apa? Anda mau ngacak-ngacak kampung ini? Masya Allah. Di sini mayoritas umat Islam. Anda nggak takut? Hanya di ucapan. Dengan ayat-ayat Allah Anda nggak takut? Buktikan. Apalagi banyak pesantren di sini bertebaran. Saya akan buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oke, silakan Anda kembali ke tempat Anda. Daripada Anda terbakar lama-lama dengan ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Sul. Balikin, bangunin. Oke, sahabat syiar. Masya Allah nih makhluk pertama yang masuk ke Adema. Ada kol-kolah ya tadi bilang ya. Adema namanya. Luar biasa. Ternyata ya memang seperti itulah kondisi makhluk-makhluk ketika mereka menempati satu tempat. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah SAW tentu harus waspada. Iya, harus waspada dengan siasat, strategi ataupun tipu daya mereka. Terutama ketika kita digoda dengan kemegahan dunia. Jangan sampai dunia menyilaukan mata kita sehingga kita melakukan cara-cara yang terlarang dalam mencari kesenangan dunia. Terutama kepada saudara-saudaraku ini yang mereka kerap melakukan ibadah-ibadah di makam. Jangan sampai hati kita tergelincir minta kepada makam. Kita ingat dengan kehidupan di saat kita berada di sebuah pemakaman. Rasul mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada kematian ketika kita melakukan ibadah ziarah. Karena apa? Dengan mengingat kematian mudah-mudahan termotivasi diri kita
untuk selalu memperbanyak bekal. Karena kematian bagi kita sebagai makhluk hidup sebuah keniscayaan. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semua mudah-mudahan menyadarkan kita dan termotivasi untuk selalu memperbaiki diri dan menambah bekal buat kehidupan kita di akhirat nanti. Baiklah sahabat Syiar, kita akan panggilkan Didi. Anda tinggal di sini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda muslim ya? Insya Allah. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke tubuh anak ini? Mau ngapain kamu kesini ya? Kami ingin mencari informasi terkait makam-makam yang ada di sini. Apakah benar di sini dulunya tempat penyebaran agama Islam? Ya, Oh betul. Oh berarti Anda makhluk lama juga ya tinggal di sini? ya, beribu tahun. Masya Allah, beribu tahun. Ya, Kalau Anda sendiri tinggal di mana? Oh, makam keramat yang dua itu ya? Yang pinggir kali? Oh, gitu. Berarti Anda hidup pada saat orang itu masih beraktivitas? ya, Terus apa yang mereka lakukan di situ? Menyebarkan agama? ya, melawan penjajah. Melawan penjajah. Masya Allah. Apa benar mereka dari Banten? Ya, ada yang dari Banten dan ada dari Baghdad juga. Masya Allah. Jauh amat dari Baghdad ya? Masya Allah. Tapi Anda tahu nggak kenapa mereka memilih tempat ini sebagai penyebaran? Di sini, Nggak tahu ya? Tapi yang jelas mereka melawan penjajah juga ya? Kalau Sungai Cisadane sendiri, ya, itu dijadikan transportasi mereka nggak? Iya. Mereka datang dengan transportasi dari sungai. Betul. Masya Allah. Berarti kalau dulu itu lebih tinggi ya ini airnya ya? Kenapa? Kenapa? Ada yang datang? Siapa? Kenal Anda? Siapa itu? Kenapa Anda kalah tua sama orang ya Pak? Oma Jin ini kok orangnya? Iya, kalah tua ya? Masya Allah. Kalau Anda sendiri di makam itu sebagai apa? penjaga. Penjaga apa? Apa yang Anda jaga? Banyak. Makam. Kenapa dijaga makam itu? Emang ada yang menyimpang datang ke situ? Kebanyakannya gitu. Apa sih yang mereka lakukan di sana? Yang Anda tahu itu? Masih banyak. Hal-hal keduniawian ya? Apa yang mereka bawa? Kembang, Kembang dupa. kelapa, kopi, Ya, putih. susu putih. Masya Allah, lengkap juga ya. Terus kalau Anda sendiri melihat manusia melakukan hal seperti itu, suka atau enggak? Enggak. Enggak suka ya? Kemusyrikan. Oh, Masya Allah. Ya betul, karena memang kita adab ke makam itu tidak membawa hal-hal seperti itu. Kalau mendoakan si mayit nggak ada masalah, mengenang jasa-jasa beliau nggak ada masalah. Tapi kalau udah meminta kepada makam, wah itu udah salah itu. Kemudian apa yang Anda lakukan ketika orang itu datang membawa bunga misalnya? Ada nggak misalnya timpuk-timpuk? Enggak. Katanya Anda nggak suka. Usir, jangan dibiarinin aja, usir. Takut dosa. Masa Allah takut dosa. Masa Anda melawan kemusyrikan takut dosa? Emang boleh. Hah? Emang boleh. Boleh. Yang penting orang itu kapok, nggak datang lagi. Anda tahu nggak sih
ada makam Ki Buyut Soraya? Lemah itu mudah dibujuk, mudah ditipu gitu. Ada. Di mana makam? Oh, di sana. Jadi kadang tanpa Anda bisik. Dengan makam yang Anda jaga dengan Ki Buyut Soraya, itu ada hubungannya nggak mereka berdua? Satu zaman atau beda zaman? Beda zaman. Tapi mereka sama-sama berdakwah di tempat ini. Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya berpikir ini kan di Rumpin ini untuk sekarang aja masyarakatnya nggak terlalu banyak gitu kalau bisa dibilang. Kalau dulu mengajar kepada masyarakat yang mana gitu? Banyak. Tidak banyak ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ada nggak bangsa-bangsa dari Anda yang seperti itu tuh? Itu. Anda kenal nggak? Nggak kenal ya? Dia tuh bertempat tinggal di mana nih? Di sini. Oh, oke. Kalau di tempat Anda ada yang seperti itu modelnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena Anda jaga ya? Oh, oke. Tapi yang penting ketika ada yang datang, Anda takut-takutin aja tuh. Takutin. Iya. Pergi gitu. Oh, ada suara nggak ada wujudnya kan takut. Masya Allah. Oke. Mau kemana? Biar nggak apa-apa. Mau kemana? Sini aja, kita ngobrol. Sini aja kotor tuh, banyak tanah tuh. Nanti kasihan anak ini kotor tangannya. Kalau Anda sendiri dimuslimkan oleh siapa? Anda sendiri dimuslimkan oleh siapa? Udah lupa. Dari bangsa manusia. Bangsa manusia? Ya. Oh, begitu. Dari bangsa Anda ada banyak yang udah muslim di sini? Di sini. Mm-mm. Banyak. Banyak ya? Ada perkampungan jin muslim di sini? Ada ya? Oke. Masya Allah. Ya, oke lah. Ada nggak pesan-pesan yang ini Anda sampaikan kepada kami? Jaga terus keimanan kita. Jangan tergoyahkan sama bangsa kali. Oh, memang itu moto kami. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Ya. Bagus, teruskan saja. Oke. Kalau Anda sendiri punya nama atau julukan? Punya. Boleh saya tahu? Badarudin. Ki Badarudin. Ya. Masya Allah. Siapa yang beri nama itu? Namanya bagus sekali tuh. Yang mengislamkan Anda? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Anda punya keluarga di sini? Anak, istri? Nggak ada ya? Waduh, sedih juga. Berarti Anda tinggal dengan teman-teman Anda situ? Oke lah. Bekas Prabu Siliwangi. Ada Prabu Siliwangi juga? Ya. Masya Allah. Sebelah mana itu? Oh, Gunung Munaranya. Ya, lumayan jauh lah dari sini itu. Ya. Tapi Anda tahu itu Prabu Siliwangi pada saat ke situ? Atau dengan cerita aja? Tahu. Tahu saja. Oh. Kamu Jarut mana? kenal Ki Jarot? Anda kenal Ki Jarot? Ya. Dia suka kesini emangnya? Kadang-kadang. Kemana dia kalau pergi? Makam? Sungai? Apa itu? Munara? Ya. Oh, ke tempatnya Prabu Siliwangi ya? Kalau yang sedikit Anda tahu, Prabu Siliwangi melakukan apa di tempat itu? Sudah kalau itu Pajajaran. Apa yang mereka lakukan di sana? Bertapa
atau bersemedi? Oh, melakukan perjalanan ya beliau. Terbangnya dari sini sampai Cirebon. Sampai Cirebon. Oh, oke. Berarti Prabu Siliwangi juga melakukan perjalanan, melakukannya melalui sungai? Enggak? Tahu. Oh, kurang tahu Anda ya? Oh, oke. Terus kedekatan Anda dengan Ki Jarot seperti apa sampai Anda bisa tahu Ki Jarot? Cukup tahu saja. Oh. Pernah kenal, tapi pernah berinteraksi? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ada di sini agak. Ada nanti dia belakangan datangnya. Nanti dia belakangan insya Allah datang. Gitu. Oke lah kalau begitu. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Oke, terima kasih banyak Anda telah memberikan informasi. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi mau enggak? Mumpung mau ngomong nih. Oke. Tapi kalau penyebar di sini satu lagi ya. Kalau penyebar agama di sini antara makam dengan makam yang lain, apakah mereka ada keterkaitan antara saudara atau ada ya? Iya. Bahkan lebih berat daripada manusia. Oh, lebih berat daripada manusia? Maksud saya si manusia, apa manusia dulu yang hidup itu? Iya. Mereka bersaudara ya? Iya. Oke lah. Oke, silakan Anda kembali ke tempat Anda. Terima kasih Anda telah memberikan informasi kepada kami. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi bangsa manusia. Amin. Agar datang ke makam itu tidak mencari, Menyimpan. ya betul, mencari dunia. Karena hakikatnya kedatangan ke makam itu adalah zikrul maut. Ya. Mendoakan yang nanti kubur. Ya, dan juga kita sebagai tafakur diri bahwa kita akan suatu saat akan meninggal dan dimakamkan. Alhamdulillah. Oke. Silakan Anda keluar atau dibantu? Bantu. Oke, bismillah. Mohon maaf ya. Ya, sama-sama nggak apa-apa. Sudah biasa ini. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 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 Dibalikin aja biar nggak kotor. Di, Siap, Pak Ustadz. tadi pas lagi ngobrol Mak, Hah. siapa itu masuk itu makhluk? Kayaknya sih sebangsa Maung kayaknya. Mau ya? Iya, tapi dia penunggu makam yang ada di dekat kali kayaknya. Deket kali. Makam siapa itu? Aneh juga lupa. Namanya panjang gitu. Syekh Kafi bukan? Siapa ya tadi? Siapa Bang? Syekh Tadi? Abdul. Nggak nyebutin ya? Terus ya dia alhamdulillah udah muslim katanya gitu. Dia juga nggak suka ada orang-orang yang bawa sesaji datang ke makam. Oh, cocok itu. Ini kalau jin muslim aja nggak suka ya? Nah, itu Pak Ustadz. Terus ya dia juga sempat bilang bahwa apa namanya yang dimakamkan itu sempat melawan penjajah juga Pak Ustadz. Oh, dia ikut berperang ya? Ikut berperang. Masya Allah, ini semakin menarik nih sejarahnya. Mudah-mudahan nanti ada makhluk yang bisa sedikit banyaknya menjelaskan lah ya. Iya, Yes, biar kita juga ada gambaran. betul. Terus ada pesan-pesan nggak ada itu makhluk? Tadi jaga iman Pak Ustadz. Iman, ilmu, dan amal. Itu Anda bilang tadi itu moto kita sebenarnya. Iya betul. Hah? Ah, diamin dulu. Ya, kasih bantal. Ya, Iya, jadi iya. memang ya makhluk ya namanya muslim ya. Kalau muslim Iya. itu pasti akan berbicara seperti itu. Iya, dan mereka nggak suka gitu dengan orang-orang yang datang membawa sesaji gitu Pak. Dan istilahnya mengharapkan sesuatu dari Iya. saja. Betul. Masya Allah, ini sebuah hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Bangsa mereka yang muslim pun tidak suka. Iya. Iya, karena apa? Karena ya menurut mereka mungkin sesaji-sesaji yang dipersembahkan itu yang menikmati Bangsa mereka yang kafir. yang kafir, Karena mereka bilang juga tadi dia bilang gitu, itu musyrik gitu. musyrik ya. Masya Allah. Oh, katanya dia sempat bilang ada di Gunung Munara ada petilasan Prabu Siliwangi. Gunung Menara. Munara. Ada di sini Munara. Bukan Munara bukan ya? Bukan, sama orang. Munara mah
Istri Mandra itu. Iya bener. Bukan. Adeknya masa. Pacarnya. Pacarnya. Korban sinetron. Baiklah sahabat siar, ini semakin menarik. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih dalam lagi yang mampu kita gali dari makhluk-makhluk yang berkomunikasi dengan kami. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Dia bangunin deh. Nanti sampai subuh deh itu baru bangun. Kak Mak, pindah tidurnya Kak Mak. Sudah pindah ke tenda. Pindah. Ya, belas itu aja loh. Iya. Yang enak yang. Ayo. Apa katanya? Yang sama ngajak. Ayo. Udahan ayo. Udahan. Udahan yuk. Atma, Ayo Kang. ini pediator ini. Udahan. Tidur. Awas ilar itu, lap dulu. Sul, tolongin Sul. Pegel. Luar biasa. Kita akan panggilkan mediator kita selanjutnya, Dian Cepluk. Udah istirahat dulu dah. Yan. Pluk. Buka jaket dong, buka jaket. Nah. Siapa itu? Waduh. Oke, Yan, sini Yan, di karpet hijau. Yap. Gak apa-apa. Ente cerah amat balap ini, Yan. Secerah bintang-bintang bertabur di langit. Wah, aduh. Kayak tahun ini jadi nikah, Masya Allah, nikah sama siapa, Mbah? Aduh, Dian. Masya Allah. Tapi ente siap ya, dimedimisasi ya? Salah siapa? Siap ya? Mudah-mudahan bukan jin kebon. Hah? Mudah-mudahan bukan jin kebon. Bismillah. Oke, sip. Ngeprank sedikit. Oke, Anda telah masuk secara sempurna. Saya berhadapan dengan siapa ini? Bisa Anda menyebutkan nama atau gelar? Asmanipun sinten? Loh, kok ketawa? Anda sepertinya bukan makhluk sembarangan ini. Terima kasih Kok ngucap terima kasih? sudah memasukkan saya ke raga ini. Terima kasih juga Anda telah datang dan hadir di tengah-tengah kami. Kenapa Anda senang benar dimasukin ini? Tak seperti biasanya orang-orang ini. Apa? Nggak seperti biasanya. Maksudnya apa itu? Kalian tentu orang-orang yang baik. Dilihat dari wajah cerah kalian ini. Kok tahu ya? Makanya saya penasaran dengan kalian. Wah. Apakah Anda makhluk baik juga? Seperti yang Anda lihat. Oh, seperti itu. Jadi Anda makhluk baik juga. Tapi biasanya orang baik itu tidak mengakui kalau dirinya baik. Anda tadi bicara seperti itu juga, bukan? Ya, itu kan penilaian Anda, bukan penyebutan saya. Baiklah, sebaiknya kita berembuk di sini. Oke, kita berembuk. Saya suka ini seperti ini. Rembukan kita mungkin diawali dengan jati diri Anda. Anda ini siapa kalau boleh saya tahu? Saya berasal dari Banten. Dari Banten. Iya, dan melihat di sini itu sangat sepi. Oh, Dan saya datang di sini, menempati tempat ini
dan selalu melihat orang-orang yang berbondong-bondong di sini, tapi tidak seperti kalian ini. Kalian memang beda. Kalian memang luar biasa. Wah, ini hati-hati kalau dia makhluk muji-muji. Kalau kita masuk perangkap pujiannya, wah, mereka bisa menguasai kita. Jadi begini, apakah kalian sudah membawa sajennya? Sajen apa? Kenapa kalian tertawa? Loh, 3 orang seperti kalian. Kenapa kalian tertawa? ya Anda bilang minta sajen. Emang Itu biasanya kan sudah orang syarat-syaratnya. syarat-syaratnya Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Oh, Sebelum kalian datang ke sini. jadi mereka biasa bawa sajen bawa sajen pada kami. dalam rangka apa itu sajen itu? Kalian ingin melakukan ritual-ritual, bukan? Salah. Kita nggak mau Untuk ngadain. apa kalian malam-malam ke sini kalau bukan untuk ritual? Kita mau cari informasi tentang banyaknya makam yang bertebaran di wilayah ini. Jadi kita bukan mau minta kepada Anda melalui perantara sajen-sajen sebagai sogokan. Pasti ingin mengungkap Ki Buyut Arya lagi ini. Loh, dari mana Anda tahu? Nguping ya? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Anda nguping ya tadi ya? Tapi di mana sebenarnya lokasi makam Ki Buyut Arya atau Soraya? Tak seorang pun yang tahu. Hanya aku saja yang tahu. Maka dari itu siapkan sajen-sajennya dan kita berembuk nanti. Bagaimana? Dulu saya pernah melakukan kegiatan di tempat ini. Tepatnya ada di wilayah bawah sana. Di makam Eyang Ki Buyut Soraya kalau dulu itu namanya. Tapi sekarang makamnya sudah tidak ada. Terus Anda mengatakan Anda tahu makam Eyang Ki Buyut Soraya? Iya, tentu tahu. Nah, ini menarik. Di mana sebenarnya posisinya itu? Kalian nggak bawa sajen. Tentu aku tidak akan memberitahu kalian. Loh, jadi perlu sajen agar Anda mengatakan kalau di mana letak posisi makam Ki Buyut Soraya? Ya, tentu saja. Sajen Semua apa? hal yang ingin kalian ketahui itu ada syarat-syaratnya. Kalian mau mandi juga ada syaratnya. Loh, apa syaratnya kalau mau mandi? Ya, buka baju. Sabun bro. Kayak ngomong sama anak TK ini. Oh, jadi ada apa sih persyaratan atau sajen yang Anda minta kepada kami? Kalian sudah membawa salah satunya. Apa itu? Itu yang ada minyaknya. Mana? Yang ada minyaknya. Yang kalian sulut. Rokok. Bukan ada minyak rokok. Obor. Lentera itu. Oh, lentera. Oh, salah satunya itu lentera. Udah, taruh sini. Taruh sini. Terus? Udah ada satu syaratnya ya. Oh, pakai lentera ya. Mantap juga ini. Kembali ke zaman dulu. Setelah itu apa lagi? Mana? Taruh sini. Nanti dulu, Anda sebutkan dulu. Ya sudah, aku tak akan mau. Wah, sombong sekali. Tapi betul, Anda tahu di mana makam Ki Buyut Soraya? Makhluk seperti saya tentu tahu. Terus Anda pernah ngelihat memang Ki Buyut Soraya dimakamkan di tempat itu? Tentu saja tahu. Kalian tidak pernah akan tahu. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, nama Anda ini siapa ini? Saya biasa disebut Raden Wijaya Kusuma. Wah, nama Anda bagus sekali. Tentu Wijaya saja. Saya Kusuma. berasal dari Banten. Anda berasal dari Banten. Iya. Berarti Anda makhluk yang beriman pada Allah? Tentu saja. Tentu beriman. Iya. Dan Anda minta sajen? Itu merupakan urusan kami. Kalian tidak pernah akan tahu. Nah, ini yang aneh ini.
Aneh, ini mencurigakan kalau begini. Banyak keanehan yang ada pada diri kalian. Manusia sombong. Waduh, benar-benar ini. Kalian lihat, banyak sekali yang datang berziarah di sini melakukan ritual-ritual dengan sajian-sajian. Kenapa kalian tidak membawanya di sini? Karena kan kita Bahkan kalian ingin melihat, ingin mengetahui di mana letaknya makam Ki Buyut Seraya. Iya, tapi kan kita nggak mau mengadakan ritual. Kita mau mengadakan komunikasi aja. Berarti Anda pernah melihat Eyang Buyut Soraya itu hidup dulunya? Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.